Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lanjut lagi kabar yang cukup panas. Kini datang dari teman kita di seberang lautan, China Selatan, yaitu negaranya Naruto Jepang guys. Jadi kini dikutip dari banyak sumber berita berikut, tiba-tiba Jepang pun dikabarkan telah menyusun rencana untuk mengevakuasi ratusan ribu warganya yang berada di dekat Taiwan, yaitu sekitar 120.000 orang penduduk dan wisatawan yang saat ini berada atau berdiam di pulau-pulau kecil di selatan dekat Taiwan dalam waktu 6 hari jika terjadi keadaan darurat, di mana kini pulau-pulau itu pun juga dianggap China sebagai wilayah kedaulatannya guys. Nah, ada apakah gerangan? Apakah Jepang mengetahui sesuatu mengenai rencana China terhadap Taiwan? Apalagi kini menurut intelijen Amerika, China adalah ancaman militer yang paling terbesar bagi Amerika guys. Nah, terkait hal ini, kantor manajemen krisis pemerintah Jepang pada Kamis 27 Maret 2025 kemarin mengatakan bahwa rencana tersebut disusun karena situasi keamanan di sekitar negara kita yang semakin parah katanya, dan juga untuk mempertimbangkan keadaan darurat. Namun sayangnya keadaan darurat seperti apa yang dimaksud tidak dijelaskan dalam rencana tersebut. Nah, kemudian lanjut dijelaskan juga bahwa dalam rencana tersebut, dalam rencana Jepang ini, kapal-kapal militer, kemudian kapal pribadi, dan pesawat terbang akan dimobilisasi untuk membantu mengangkut orang-orang keluar dari pulau-pulau kecil di sekitar Taiwan itu, termasuk ke Pulau Kyushu di ujung barat daya kepulauan Jepang. Dan ini berarti katanya akan lebih dari 2 kali lipat kapasitas transportasi biasa, sehingga migrasi ditarget. Dan ini akan dapat selesai dalam kurun waktu 6 hari. Demikian menurut rencana Jepang itu guys. Nah, ini lagi ngeri-ngeri sedap guys. Pasalnya Taiwan saat ini dianggap sebagai titik panas militer guys, yang berpotensi menarik Amerika Serikat ke dalam konflik dengan Tiongkok. Apalagi kini Amerika telah menyatakan bahwa China adalah ancaman terbesarnya. Bahkan seorang direktur intelijen nasional Amerika, yaitu Tulsi Gabbard, dalam rapat Senat pada Selasa 25 Maret kemarin mengungkapkan bahwa China merupakan pesaing strategis yang paling cakep. Ia katakan militer China telah mengerahkan kemampuan canggih, termasuk senjata hipersonik, pesawat siluman, kapal selam canggih, aset perang cyber dan antariksa yang lebih kuat, serta persenjataan nuklir yang lebih besar, ujar beliau. Di mana memang hal ini pun kita lihat secara nyata guys. Contohnya armada angkatan laut China kini memiliki jumlah kapal terbanyak di dunia. Kapal induknya aja bahkan kini bertambah cepat dan sudah mau 4 unit guys. Kemudian pangkalan-pangkalan atau pulau-pulau buatannya di Laut China Selatan terus bertambah. Dan bahkan jet-jet tempur generasi 6-nya pun kini sudah mulai menampakkan wujudnya. Sehingga bagi Jepang hal ini pun menjadi tantangan keamanan yang serius, mengingat posisinya sebagai sekutu utama Amerika di Asia. Nah, jadi ya negara Jepang kini posisinya mirip-mirip Ukraina nih guys. Jika pecah perang, Jepang pun bakal menjadi garda terdepan yang berhadapan langsung dengan kekuatan raksasa Tiongkok China. Dan untung saja kini negara kita Indonesia masih non-blok guys. Kalau kita bersekutu dengan salah satu pihak, nah itu yang bahaya. Kalau pecah perang, mau nggak mau kita wajib kirim bantuan atau bahkan ikut perang. Nah, apakah Indonesia sepatutnya juga sudah mulai menyiapkan strategi evakuasi para WNI yang ada di Taiwan dan juga Jepang dalam waktu cepat jika benar-benar terjadi keadaan darurat? Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys. Terima kasih.